dengan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. itu? Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Depan? Ya, padahal nanti saya undang. Pak Anies, Bang Haji udah menagih kata-kata lagi. Beneran Bang Haji, saya nggak bohong. Kalau nggak percaya dengerin nih videonya nih. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Kami bangsa yang rela bekerja keras demi pembelian cita-cita. Tuh kan, masih nggak percaya? Saya curiga nih, jangan-jangan Bang Haji nih yang menulis kata-katanya. Semudah itu kau menuduhku? Saya bukannya nuduh. Coba deh Bang Haji ingat-ingat lagi. Pernah kan Bang Haji menulis kata-katanya untuk pidato Pak Anies? Iya kan? Iya. Sekarang aku baru ingat. Bisa. Pak Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya, padahal nanti saya undang. Konsepnya adalah vertikal. Meyakinkan memang tadi ya. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Yang kedua, di samping kanal-kanal dan sungai pun kita siapkan lubang ke dalam sehingga tanah di bawah Jakarta berisi air kembali. Hari ini tanah di Jakarta makin hari makin sedikit airnya karena satu penyedotan, yang kedua suplai masuk ke dalamnya hampir tidak ada. Karena konsep yang dilakukan adalah horizontal drainage, dialirkan secara horizontal. Efeknya dikirimkan semua ke laut, apalagi waktu habis. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Serah. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Kreativitas para netizen. Katakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita tapi kenyataan. Alat transportasi apa yang setiap orang punya? Dan hampir semua jawabnya motor. Saya bilang bukan, kaki. Ya Allah, hampir setiap bukan hampir lagi, semua. Seminim mungkin pakai kaki. Dari rumah langsung masuk mobil, begitu mobil langsung sampai di lobi kantor, minim kaki. Padahal kota ini akan hidup dan dari rumah naik mobil, dari mobil naik ya pertukaro ya enggak ada pertukaro. Halo bro, memang alat transportasi kita yang pertama itu adalah kaki, diberikan Tuhan kita kaki. Makanya untuk pejalan kaki memang harus disediakan. Jangan trotoar semua dipakai ya, jalan-jalan tidak ada trotoarnya, kan kita payah lewat kalau jalannya. Nanti kita selalu disenggol oleh kendaraan bermotor. Ya, kemudian coba lihat itu contoh yang diambil dari negara-negara maju. Negara-negara maju memang seperti itu, pejalan kaki itu pasti dibuat senyaman mungkin dia itu tempat pejalan kaki kalau orang kemana-mana ya, dibuat tamannya ya. Habis itu nanti pejalan sepeda
Jadi ini adalah upaya untuk mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, mengurangi penggunaan BBM yang berlebihan sehingga subsidinya tidak terlalu banyak. Kan begitu. Di negara-negara maju yang sudah maju ya, jangan dicontoh negara-negara yang tidak maju. Jadi Jakarta itu sudah benar, karena sudah padat maka pejalan kaki itu harus diberikan tempat yang senyaman mungkin. Apa kemudian pendekatan yang dilakukan di Ini Jakarta diparodikan terkait lagi. transportasi? Pertama tanya hal yang paling sederhana. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? ngelawan. Atau hampir semua orang punya alat transportasi itu? Saya berapa kali tanyakan ini, dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. Dan saya jawab, bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Kaki kita. Anda jangan tanya masa depan. Siapapun bisa membual di depan Anda tentang masa depan. Jangan bertanya masa depan, Mas. Tanya rekam jejak, Mas. Ada. Bola balik gitu. Saya bisa jawab ke Anda gini, Mas Ayo, saya akan jadi bapak bagi semua. Itu kan akan semua, Mas. Lah saya sudah ya. Itu yang saya jawab tadi, Mas Adi. Kalau saya menjawab, Anda menanyakan masa depan, saya bisa menjawab yang buat Anda merasa keluar ruangan ini lega. Cocok bang ini. Omongan dia sesuai dengan kemauan saya. Omongan dia sesuai kemauan saya. Anies sudah bertugas 5 tahun di Jakarta, Mas. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Di sini saya Habib dari Saudi Arabia. Oh, ini Habib dari Saudi Arabia. Bahwa saya pendukung Anies Baswedan. Kepada para pendukung Anies Baswedan, harus siap tempur, karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Saya perwakilan ini Habib dari mana gini? Dari Arab Saudi. Indonesia saya sudah lancar. Ada yang percaya nggak ini? Saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk neraka jahanam. Masya Allah. Oke teman-teman ya, itu tadi ya video ya kreativitas daripada netizen ya. Jadi lucu sih ya kalau lihat ini, terutama ini pendukungnya sih ya, pendukung para pendukungnya Pak Anies ya terutama. Sebenarnya memang benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, bahwa masalah intoleran segala macam ini pendukungnya ataupun di belakangnya Pak Anies ini sangat luar biasa radikal ya. Ada kayak yang tadi, yang terakhir tadi ya, itu selalu membawa identitas ya. Ini maka kita juga harus pandai-pandai betul untuk melihat atau membaca siapa sih calon pemimpin kita yang akan datang, itu kan jangan sampai kita salah pilih gitu. Karena di tahun 2024 ini ya, apakah kita mau perubahan atau memang kita akan tetap seperti ini, mempertahankan pemerintahan yang ada sekarang kemudian dilanjutkan gitu kan. Ada dua sisi yang berbeda kan, melanjutkan pemerintahan yang sekarang atau merubah merubah sistem. Ini akan berbeda ketika koalisi pemerintah dengan koalisi perubahan ataupun oposisi menjabat yang akan datang ya. Ketika koalisi perubahan itu yang memenangkan kontestasi pemilu 2024 ini, maka yang akan terjadi
akan jauh ya, akan jauh berbeda. Banyak sekali perubahan-perubahan yang akan kita rasakan. Seperti contohnya ya, bahwa Anies Baswedan itu antitesa daripada Pak Jokowi. Nah, bisa dipastikan kalau misalkan IKN itu di tahun 2024 ketika Anies Baswedan sebagai presiden, kemungkinan besar itu akan tidak dilanjutkan karena dilihat dari presentasinya atau apanya itu kan, bahwa dia menentang keberadaan daripada IKN. Nah, seperti itu. Sangat disayangkan ketika program yang sudah benar, yang sudah tepat menurut pemerintahan sekarang dihentikan. Atau kalau dilihat dari percakapan ataupun pidato-pidato dari Pak Anies, kita bisa melihat sendiri, bisa menilai sendiri ya, melihat dari rekam jejak beliau selama memimpin DKI ya. Artinya banyak sekali program-program yang pernah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya Pak Anies itu semuanya dirubah ya, karena ketidakcocokan atau ide dan gagasannya itu berbeda. Urusan itu baik ataupun salah, itu yang penting nggak dia pakai gitu aja ya. Pokoknya idenya dia yang harus dia jalankan. Nah, khawatirnya nanti kalau ketika itu terjadi juga, maka seperti itulah nanti bangsa kita nanti Indonesia di tahun 2024. Jangan sampai kita salah pilih orang. Silakan teman-teman yang mau milih siapa, mau milih Pak Ganjar, Pak Anies ataupun Pak Prabowo, itu hak pilih kita masing-masing. Kita masih ada waktu 1 tahun ini teman-teman, nggak nyampe lagi ya 1 tahun. Artinya sekarang memang lagi kencang-kencangnya, lagi rame-ramenya, dan kita masih banyak kesempatan untuk memilih siapa yang terbaik, putra terbaik bangsa kita ini. Mungkin itu aja. Salam waras dari saya.